Shalom semuanya. Jadi permasalahan yang akan dibahas oleh kelompok kami adalah tentang pendidikan yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan permasalahan ekonomi. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih definisi pendidikan? Nah, di dalam buku Filsafat Pendidikan, George Knight menuliskan bahwa pendidikan adalah pembelajaran yang berlawanan dengan pembelajaran yang tidak terpimpin. Dengan kata lain, pendidikan adalah suatu proses yang disengaja dan pendidikan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, berbicara tentang kualitas pendidikan, itu dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti fasilitas yang ada di sekolah, misalnya perpustakaan yang memuat banyak buku-buku, misalnya juga media pembelajaran seperti LCD, papan tulis, alat peraga, buku cetak, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan itu sendiri adalah guru itu sendiri. Guru sebagai tenaga pendidik yang mendidik anak-anak. Di dalam salah satu artikel yang dimuat oleh Tirto ID, yang dimuat pada tanggal 6 Agustus 2016, di situ dituliskan bahwa mantan Menteri Pendidikan yaitu Muhadjir Effendi menegaskan bahwa hal yang paling penting yang menentukan kualitas pendidikan adalah guru. Buku Pendidikan untuk Pembangunan Nasional, Muhammad Ali menuliskan bahwa sebenarnya kualitas pendidikan itu adalah sesuatu yang tidak terukur atau tidak terlalu jelas nilainya. Tapi di dalam pendidikan formal itu sendiri, kualitas pendidikan yang dimaksud adalah kualitas pendidikan yang memenuhi standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, di Indonesia sendiri, standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini belum bisa dipenuhi oleh semua sekolah, terutama untuk sekolah-sekolah yang terletak di daerah-daerah terpencil dan sekolah-sekolah dengan lingkungan anak-anak atau keluarga yang kurang mampu. Nah, masalah yang paling utama adalah jumlah dari guru-guru yang berkualitas yang ada di Indonesia itu sangat kurang dan tidak merata di seluruh Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak anak-anak yang ingin mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah yang biasa kita sebut les. Namun, untuk les ini kita memerlukan biaya yang lebih untuk membayar tutornya atau guru pengajarnya. Akan tetapi bagaimana dengan anak-anak yang ekonominya rendah? Apakah mereka mampu membayar tutor-tutor itu? Jadi berdasarkan pengamatan dari kelompok kami, permasalahannya adalah pendidikan di Indonesia ini sangat kurang kualitasnya karena tenaga pendidiknya juga kualitasnya kurang dan belum lagi ditambah dengan masalah ekonomi dari para anak didik. Nah, posisi kita terhadap permasalahan pendidikan ini adalah kita kan adalah calon guru Kristen. Nah, kita sebagai calon guru Kristen harus memiliki rasa kepedulian terhadap pendidikan di Indonesia. Jangan kita menutup mata terhadap permasalahan pendidikan yang ada. Jika kualitas pendidik di Indonesia kurang baik, kita harus meneruskan rantai tersebut. Kita perlu menghadapi permasalahan ini secara cerdas dengan mengidentifikasinya dan memahami substansinya untuk kemudian dicari solusinya. Guru sangat memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Ruh pendidikan sesungguhnya terletak di pundak guru. Guru memiliki peranan yang strategis dalam mengukir peserta didik menjadi pandai, cerdas, terampil, bermoral, dan berpengetahuan luas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Anies Baswedan mengatakan di dalam harian Kompas bahwa jika kita memperhatikan kualitas distribusi dan kesejahteraan guru, saya rasa kita bisa menyelesaikan sebagian masalah pendidikan di Indonesia. Nah, pendidikan yang berkarakter harus lebih ditekankan, bukan pendidikan yang berorientasi kepada nilai saja. Dalam 145 ayat 2 mengatakan bahwa gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Artinya, kita sebagai calon guru, kita harus memberikan hati kita, memberikan diri kita terhadap kepada murid, terhadap pendidikan Indonesia, dan kita harus memiliki rasa bertanggung jawab di hadapan Allah sebagai kawan pekerja Allah. Pendidikan adalah suatu kebutuhan yang penting bagi manusia dan pada akhirnya dapat membuat manusia memiliki kemajuan di dalam bidangnya masing-masing dan membuat manusia itu memiliki derajat yang lebih tinggi karena manusia mendapatkan pendidikan itu sendiri. Perlu diakui bahwa tidak semua manusia dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu, pendidikan hadir menjadi kebutuhan yang sangat penting sehingga manusia dapat bertumbuh dan berkembang, apalagi di dalam zaman modern ini. Pendidikan harus diberikan sejak anak usia dini, karena mereka akan mendapatkan pendidikan itu dari mereka lahir sampai kepada
akhir hayat hidup mereka, atau bisa kita sebut sebagai long life education. Selanjutnya adalah jika anak-anak tidak mendapatkan pendidikan dari kecil, nah mereka akan kesulitan di masa depan itu. Nah kemudian itu akan mempengaruhi pada kelangsungan generasi-generasi Indonesia selanjutnya. Pada akhirnya kami melakukan observasi dan kami mendapatkan satu solusi dari permasalahan pendidikan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah bimbel Remnan ini yang hadir di mana mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan bimbel Remnan ini gratis, sehingga mengurangi beban orang tua untuk membiayai anaknya yang ingin mendapatkan pendidikan. Nah, sebagai pemerintah seharusnya kita mendukung dalam hal seperti ini, mendukung pendidikan sehingga membuat anak-anak Indonesia itu menjadi terdidik dan tidak tersaingi oleh para negara lain. Sebagai seorang guru, tugas kita adalah lebih sabar dalam mendidik, dan juga kita harus membekali banyak di dalam kita mendidik siswa agar kita menghasilkan generasi-generasi yang dapat membanggakan Indonesia. Pemecahan masalah yang diberikan yang pertama meningkatkan kualitas guru. Karena kita tahu kualitas guru di Indonesia sangat kurang, dan hal ini akan mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Guru adalah ujung tombak dari pendidikan. Saat guru telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, guru sedang ikut serta dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Cara yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama melalui musyawarah guru bina studi, konferensi, diklat, diskusi, ataupun panel. Selain itu, strategi yang dapat kita lakukan yaitu melalui DP3, penilaian kinerja, portofolio, ataupun sertifikasi guru. Guru juga harus menyadari bahwa dirinya adalah agen rekonsiliasi bagi kemuliaan Allah dan merupakan model otentik untuk menunjukkan bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus. Yang kedua yaitu mendidik dengan karakter, di mana di dalam proses pembelajaran guru tidak hanya menyampaikan materi ataupun konten-konten pembelajaran, tetapi guru juga memperkenalkan siswa kepada pendidikan karakter. Hal ini dimulai dari guru sendiri, yaitu dengan meneladankan sikap hidup yang sesuai dengan murid Kristus, yaitu dengan menghasilkan buah roh, salah satunya yaitu dengan kasih. Melalui pembinaan kasih, pada saat yang sama, guru sedang menuntut siswa untuk berkomitmen menerima tanggung jawabnya dan menanggung setiap konsekuensi, seperti saat mengerjakan tugas sekolah ataupun melaksanakan piket di dalam kelas. Selain itu, guru juga harus meneladankan sikap moral dan etika yang benar kepada siswa. Solusi dari permasalahan terhadap problema di Indonesia itu kita menjadi sukarelawan tanpa dibayar. Merupakan pribadi yang peduli terhadap dunia pendidikan, terkhususnya yang ada di Indonesia. Melihat banyaknya anak-anak yang sulit untuk mendapatkan pendidikan, serta permasalahan dari kedua orang tua yang sulit untuk membiayai anak-anak sekolah. Banyak kita melihat bahwa organisasi yang dibentuk untuk menerima sukarelawan menjadi tutor ataupun menjadi pembimbing pembelajaran. Kita melihat bahwa tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa banyak anak-anak yang tidak dapat sekolah, ada juga yang mungkin sudah bersekolah tapi tidak mendapatkan pendidikan yang layak seperti itu. Jadi kita menjadi sukarelawan pun bisa memberikan jam pelajaran tambahan seperti menjadi tutor di dalam bimbel ataupun di dalam les. Melihat keadaan di Indonesia terhadap pendidikan ini, marilah kita sebagai generasi muda mengajukan diri untuk menjadi sukarelawan bagi adik-adik kita yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak ataupun bagi mereka adik-adik kita yang tidak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, marilah kita mewujudkan mimpi-mimpi mereka untuk mendapatkan proses pembelajaran di dalam sekolah ataupun memberikan diri kita sebagai para tutor, menjadi tutor-tutor. Nah, teman-teman, poin selanjutnya adalah bantuan dana. Mengapa bantuan dana ini merupakan salah satu cara untuk kita mengambil solusi dalam pendidikan di Indonesia? Karena memang kita lihat bahwa anak-anak di Indonesia sulit mendapatkan pendidikan karena mereka kurang dalam ekonomi keluarga. Nah, jadi cara kita untuk memberikan bentuk dana ke mereka, kita bisa lewat di lingkungan, misalkan di lingkungan kampus kita bisa bekerja sama dengan teman-teman fakultas lain untuk penggalangan dana. Nah, dananya nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan anak-anak di Indonesia. Contohnya kita berikan kepada teman-teman yang bergabung dengan bimbel atau membantu dengan memberikan hadiah kepada anak-anak. Nah, ketika kita memberikan hadiah lewat dana kita itu mungkin bisa membantu anak-anak untuk menambahkan rasa semangat mereka dalam mengikuti proses pembelajaran.
Nah, jadi dana ini kita gunakan untuk perkembangan pendidikan Indonesia yang pasti bisa membantu kemajuan pendidikan Indonesia, baik dari anak maupun dari bimbel yang mereka ikuti.